Radiman dan Yeye, orang tua FA, korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak dari bos klinik laboratorium kesehatan, masih berduka atas kepergian anaknya. Sampai saat ini, ternyata pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya, yakni FA, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keduanya hanya mengetahui dari kasus ini tinggal menunggu jadwal persidangan. Pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Keinginan keluarga FA sepertinya membuahkan hasil. Polisi terus melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya. Tak hanya itu, dari keterangan 2 tersangka kasus pembunuhan Arif Nugroho dan Bayu Hartanto yang juga diduga merupakan korban pemerasan, polisi menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam kasus yang sama, Polda Metro Jaya juga sudah menerima laporan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang pada 27 Januari lalu yang dilakukan oleh kuasa hukum korban sekaligus tersangka kasus pembunuhan. Polisi menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Berkas kasus pembunuhan ini sudah lengkap dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan tadi kita sudah menyimak ya Andi Kumala pemirsa bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini berawal dari pemerkosaan, pembunuhan dan bermuara pada penyuapan dan ataupun pemerasan begitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kasus yang berawal pada bulan April 2024 tahun lalu, kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan kami bedah begitu ya Andi Kumala. Sudah ada Tony RM selaku kuasa hukum korban. Selamat pagi Bang Tony. Selamat pagi Bang Tony. Selamat pagi. Ada pula Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Arianto, sehat Pak? Alhamdulillah. Dan juga sudah terhubung secara daring ada Jutek Bongso selaku wakil Sekjen Peradi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua, Mas Philip, Mbak Mala, Mas Arianto, dan Mas Tony. Baik. Sebelum ke Pak Jutek, sebenarnya saya mau ke Bang Tony selaku kuasa hukum korban yang mengikuti perjalanan kasus ini dari awal. Seperti apa sih Bang? Baik. Jadi pada tanggal 23 April 2024, klien saya Pak Radiman, ayah dari FA, korban yang meninggal dunia, itu dihubungi oleh orang yang mengaku dari polisi Polres Metro Jakarta Selatan agar datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ditanya ada apa, ya sudah datang saja, nah, nanti dijelaskan di kantor. Setelah datang, kemudian dijelaskanlah bahwa anak bapak telah meninggal dunia. Langsung dia shock. Lalu kenapa dijelaskan? Menurut keterangan klien saya, dijelaskannya itu saat itu dicekoki, ini meninggal ini karena dicekoki narkoba. Oke. Nah, pelakunya sudah diamankan. Baik. Nah, sehingga langsung kan sebagai orang tua ini membuat laporan polisi untuk disidik lebih lanjut. Diamankan kan belum tentu tersangka kan. Berarti pada saat itu sudah ada laporan polisi dari ayah korban? Udah. Tanggal 23 April 2024. Nomor laporan polisinya 1181 ya. Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 23 April 2024. Setelah laporan polisi diperiksa seperlunya oleh penyidik, kemudian diotopsi besoknya setelah persetujuan dari ayahnya. Diotopsi lah. Setelah diotopsi kemudian tanggal 24 itu langsung diotopsi kemudian dipulangkan dan dimakamkan. Sejak dimakamkan
itu selalu ada hadir ya, pengacara tersangka datang ke rumah klien saya di Angke Tambora. Siapa pengacaranya? Pengacaranya itu ya, kalau yang pertama saya belum tahu, kalau yang keduanya itu Andri ya, kebetulan saya yang menghadapi. Karena kalau yang pertama ini belum sempat cari pengacara klien saya ini kan. Nah, jadi yang pertama didatangi, saya belum tahu namanya siapa, ada berapa orang, tapi di situ sudah memberikan uang. Yang datang hanya Andri. Dari keluarga pelaku tidak ada yang ikut Tidak datang? ada. Ya, tidak ada, tapi ngakunya pengacaranya kan. Nah, kemudian ngasih uang duka lah, ngasih uang duka. Klien saya ini kan orang ekonominya tidak mampu, Pak. Namanya orang dikasih, pikirannya juga polos, ya diterima saja uang itu. Antara total 20 sampai 30 juta lah untuk biaya tahlil. Awalnya? Iya. Hanya sebesar itu? Iya. Oke. Nah, setelah itu ujung-ujungnya itu minta cabut laporan, Pak. Kapan minta cabut laporannya, Pak? Ya setelah memberikan uang 20-30 itu. Pada saat itu? Pada saat Iya, menyerahkan uang setelah itu duka? datang lagi. Berarti kedatangan yang ketiga ini? Kedatangan yang ketiga ya. Ya. Datang lagi, ya, minta cabut laporan. Nah, damai lah, ingin damai. Nanti dikasih lagi kan gitu. Baik. Nah, sejak itu kebingungan bapak ini, klien saya ini. Kenapa? Karena satu, ini pembunuhan kan. Terus yang kemudian yang kedua, ini apakah saya boleh damai kan? Sementara ini pembunuhan. Nah, terus apakah saya boleh meminta? Nanti takut pemerasan, itu pikiran orang awam kan. Nah, akhirnya dia ceritalah kepada saudaranya, seorang wartawan. Nah, kemudian wartawan itu menghubungi saya. Akhirnya ketemulah pada tanggal 27 April. Langsung karena dia lewat telepon itu kebingungan harus ketemu kan. Ya sudah, oke, saya bantu kan. Ketemu. Setelah ketemu, saya tanya, dia memaksa nggak, saya bilang. Ya keluarga ini. Enggak sih Pak, cuma kan datang terus, saya bingung, saya nggak ngerti hukum. Tapi yang datang terus masih pengacara ya, bukan Masih, keluarga? ya. Menurut dia kan pengacara, cuma kan tidak pernah mungkin meminta mana surat kuasanya, nggak paham ya. Tapi kan ada informasi bahwa ada perwakilan dari pihak keluarga pelaku juga yang kemudian datang, terutama istri korban juga, istri pelaku juga datang. Oh itu sama saya nanti selanjutnya. Oke. Belum. Nah, kemudian saya tanya, maunya apa pakai saya? Saya itu bingung Pak, kalau saya tolak ya perdamaian itu, saya harus mengembalikan uang yang dia berikan. Berapa sih yang dia berikan sebelumnya? Saya bilang, ya antara 20 juta waktu itu ya, pertama-tama sih. Nah, kemudian ya sih nggak apa-apa, ini kan dia ikhlas kan, saya bilang. Apakah dia menekan? Enggak sih Pak, cuma kan datang terus. Udah pokoknya nanti kalau lanjut itu akan ribet dan seterusnya lah. Nah, dia awam. Udah gini aja, saya bilang. Nah, ini kasus lanjut. Ya, karena ini pembunuhan, nggak bisa. Ya, coba aja ikuti aja prosesnya. Nah, kemudian dia berpikir lagi sebentar itu sama istrinya itu memutuskan, Pak, bagaimana kalau diterima saja. Saya ini nggak bisa, Pak, memaksa klien terus kan. Ya, sehingga apapun yang diinginkan klien, saya ambil yang terbaik. Oke, kalau Anda mau terima perdamaian ini tidak masalah, tapi asal Anda tahu perkara ini lanjut. Karena ini delik biasa, bukan delik aduan. Arti delik biasa itu, ya, penyidik berkewajiban melanjutkan proses hukum. Sekalipun ada perdamaian, bahkan ada pencabutan laporan sekalipun, tetap penyidik punya kewajiban untuk melanjutkan proses perkara ini. Ya, itu yang harus dipahami. Sehingga jangan sampai di pikirannya, begitu damai, Pak masih lanjut, nanti saya dituntut enggak sama yang ngasih uang. Nah, itu harus tahu. Nah, terus gimana Pak? Ya tenang, ada saya bilang kan itu. Oke Pak, kalau begitu, udah, ya sudah kalau begitu, sudah kita temui penyidik. Nah, kita temui penyidik, makanya surat kuasanya itu Pak tanggal 27 April nih Mbak. Oke. Ya, langsung saya temui penyidik unit PPA untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Nah, setelah saya temui penyidik, ternyata penyidiknya waktu itu lagi lepas piket 27 April, ya. Kemudian saya memberikan statement di media sosial saya, ya mungkin dengar ya dari sana. Nah, kemudian besoknya pengacara tersangka Evelyn itu menghubungi saya, Pak. Setelah menghubungi, mengajak ketemu. Ketemulah, Pak, ya, di restoran Padang samping Polres Metro Jakarta Selatan. Dan unit PPA. Apa?
Dengan unit yang PPA, Enggak, bukan? Ini. itu Evelyn itu pengacara. Oh, Evelyn, bertemu dengan Ya, Evelyn, pengacara. baik. Nah, kemudian ketemu di sana, langsung tuh cepat. Proses itu negosiasi ya, karena udah memutuskan nih suami istri nih, udah mau terima. Dan saya sudah punya safety meskipun diterima perdamaian ini perkara lanjut kan. Iya. Nah, setelah ketemu ya, itu Evelyn datang bersama timnya banyak ya. Kemudian ada satu perempuan yang mengaku istrinya. Baik. Di dalam permohonan sampai menangis istrinya yang istrinya Arif Nugroho itu kan, ya Arif tersangka ini. Dia mengatakan bahwa suaminya ini pekerja biasa di bengkel. Sehingga memohon agar seringan-ringannya damai itu. Nah, kemudian itu ada mobil BMW warna gold, saya bilang yang disita di Polres Metro itu milik siapa? Oh, itu milik saudaranya, Pak. Sehingga saya tidak kepikir dia itu orang kaya raya ketika muncul berita 14 miliar, 17 miliar. Saya acuh aja tuh, Pak. Oke. Saya pikir bukan kasus yang saya tangani. Berarti belum tahu itu bahwa anak angkat dari seorang bos klinik kesehatan begitu? Belum tahu. Nah, oke, karena saya melihat dia meneriak-neriak nangis, lalu istri saya juga memang menghendaki damai kan. Sepakatlah 300 juta. Nah, kemudian dia yang sudah menyiapkan surat perdamaian, ya. Bisa dikasih lihat mungkin surat perdamaiannya juga pemirsa juga Bisa penasaran di-close up bagaimana. mungkin. Ini adalah surat yang kemudian ditandatangani Iya. dari kedua belah pihak setelah menerima uang 300 santun 300 juta. 300 juta. Begitu ya. Nah, surat perdamaian ini pihak pengacara dia ya tersangka Evelyn yang membuat semuanya. Kemudian yang kedua surat pencabutan laporan. Di Jadi- situ tertulis surat untuk mencabut laporan itu ada. Iya, ada Apakah dua. ditandatangani Walaupun juga? kan sudah- Apakah ditandatangani juga? Ditandatangani. Walaupun Ya. kan sudah dijelaskan juga bahwa ini tidak bisa dicabut laporannya. Ini kan delik pembunuhan bukan delik aduan. Ya, makanya saya jelaskan nanti ya. Nah, dibuatlah surat perdamaian ini. Nominalnya juga ditulis nih terang-terangan nih 300 juta. Tuh. Hmm. Ya, Nominalnya ada ya, di situ 300 juta tertulis. ada. Nah, kemudian ada satu klausul yang saya coret di sini sebelum ditandatangani. Di dalam pasal 4 ini, di sini pada intinya setelah perjanjian ditandatangani ini ya sepakat menjamin bahwa proses hukum ini akan berhenti atau tidak ada tindakan-tindakan hukum. Di situ saya tidak cocok. Kenapa? Karena saya menyadari satu ini delik biasa, bukan delik aduan. Yang kedua yang berwenang untuk menghentikan itu adalah penyidik. Bukan klien saya. Jadi saya coret ini kan. Saya coret mau nggak? Kalau ingin damai saya coret nih kan. Tapi kalau nggak mau ya sudah nggak jadi. Karena jangan sampai klien saya sudah menandatangani seolah menjamin. Begitu kasusnya lanjut perkaranya nanti nuntut klien saya udah tanda tangan menjamin. Apakah dijelaskan kepada istri pelaku seperti itu? Semua itu Pak di forum. Nah ya oke dicoret. Semua forum ya. Nah kemudian ditandatangani lah Pak. Oke, tanda tangannya ada ya? Ada. Radiman orang tua, nah ini Arif Nugroho. Arif Nugroho belakangan karena ada di dalam kan. Berarti pelaku waktu pertemuan ini juga datang? Enggak, belakangan mau tanda tangannya. Oke. Iya, jadi tanda tangani dulu. Nah, setelah ditandatangani, Arif Nugroho ini kosong ya, karena ada di dalam tahanan. Sedang ditahan. Ya. Pengacara Evelyn mengajak saya, Pak Tony, bagaimana kalau kita ayo menghadap penyidik, termasuk Kasat Reskrim. Untuk apa saya bilang? Untuk langsung mencabut laporan. Saya dalam hati ya, cuma saya tidak saya sampaikan. Karena ini pengacara harusnya tahu dong. Saya aja pakai strategi kan gitu. Dalam hati, ini kok langsung mencabut? Nggak semudah itu gitu loh. Ada dua yang saya tidak mau ya. Saya tidak mau diajak Evelyn untuk menghadap penyidik. Satu delik biasa. Yang kedua, kalaupun ya delik aduan misalnya pencemaran nama baik, tidak langsung permohonan penangguhan penahanan berdasarkan perdamaian ya itu nggak ada sifat penghentian tuh, adanya permohonan penangguhan penahanan biasanya. Itu hanya diajukan saja Pak ke Kapolres. Setelah itu tunggu mereka gelar, mereka rapat kan nanti. Setelah disetujui RJ-nya baru dipanggil lagi. Jadi buat apa juga saya mengikuti Evelyn langsung hari itu juga menghadap Kasat mau mencabut, ya, makanya saya tolak. Nah gitu. Nah. Itu jadi setelah kita dengar kronologinya cukup jelas dipaparkan oleh Bang Tony, nanti kita akan minta tanggapan Pak Arianto dan juga Bang Jutek. Namun kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog usai jeda.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Sebelum ke Pak Haryanto, saya mau ke Pak Jutek dulu untuk meminta tanggapan penjelasan dari Bang Tony tadi. Pak Jutek, kalau Anda mendengar penjelasan dari Pak Tony tadi, mungkin ada tanggapan terkait dengan upaya dari pengacara pelaku terdahulu, Evelyn, untuk meminta pencabutan laporan dari pihak keluarga. Tanggapannya, Pak? Baik, selamat pagi. Padahal ini kan delik biasa dan ya. juga dan rekan-rekan sekalian, Pak Tony, Pak Haryanto. Saya mohon maaf pertama mewakili Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Beliau berhalangan jadi menugaskan saya pada pagi hari ini untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan tugas seorang advokat, saya supaya masyarakat dapat memahami ya, bahwa tugas seorang advokat itu adalah pertama itu harus berdasarkan penugasan dari klien yang dibuktikan melalui yang namanya surat kuasa khusus. Ya. Atas dasar surat kuasa khusus itulah seorang advokat bertindak menjalankan profesinya untuk membela kepentingan hukum kliennya. Itu yang pertama dasarnya. Di balik surat kuasa itu ada perjanjian penanganan perkara namanya. Nah, di dalam perjanjian penanganan perkara antara klien dengan seorang advokat, ya, itu memuat banyak hal, batasan pekerjaan termasuk biaya dan honorariumnya. Itu dijamin pasal 21 Undang-Undang 18 2003, di mana seorang advokat berhak ya mendapatkan honorarium dari jasa pemberian kuasanya, dan honorariumnya itu harus wajar ya berdasarkan kesepakatan antara klien dan advokatnya. Itu dasar pekerjaannya. Jadi untuk menghindari yang namanya ya tuduhan sekarang, laporan penggelapan dan sebagainya. Di dalam surat kuasa, seorang advokat itu dibekali dengan hak ya, ada yang namanya hak retensi, ada juga makanya ada hak substitusi. Hak retensi ini adalah hak seorang advokat untuk menahan surat-surat ataupun apapun yang berkaitan dengan kasus itu, ya nanti ada kode etik lain yang mengatur, sepanjang untuk menjamin kalau si klien itu misalnya ingkar janji dari penanganan perjanjian penanganan perkara. Itu boleh, itu namanya hak retensi, karena sesuai dengan KUHP Perdata kita juga 1812 ya, itu diizinkan untuk menahan ya hak retensi, untuk menahan surat-surat. Tetapi dalam kode etik disampaikan kalau surat-surat itu punya kepentingan untuk mengurus kepentingan sangat berguna untuk kepentingan klien, walaupun dia berhenti menangani satu perkara, surat itu harus diserahkan kepada kepentingan pengurusan perkara tersebut. Saya mau nyoroti Mbak, ya bahwa ini terjadi, saya melihat ini, saya tidak tahu ya apakah ada perjanjian penanganan perkara, apakah honorarium yang diperjanjikan kesepakatan antara EDH ya, advokat terlapor itu ya, itu apakah dibekali dengan perjanjian penanganan perkara, jumlah nominalnya berapa dan bagaimana ya. Dalam hal ini kan EDH ini kan dituduh menggelapkan mobil ya dari milik kliennya yang notabene adalah tersangka dari suatu kasus pembunuhan ya. Kemudian dalam mengurus satu perkara, advokat ini atur ya atau diatur di dalam namanya kode etik ya. Di dalam kode etik advokat khususnya pasal 4D itu sudah jelas ya diuraikan ya. Di mana di dalam pasal 4D itu dikatakan ya huruf D ya. Seorang advokat dilarang untuk menerima atau meminta imbalan atau fasilitas yang tidak patut, tidak sesuai dengan profesinya, untuk bertujuan menjaga integritas dan profesional seorang advokat ya. Kemudian kode di dalam pasal 4 kalau sedikit mempersingkat Pak Jutek bahwa Pak Jutek mungkin sedikit mempersingkat saja bahwa ini kuasa hukum yang lama ini tidak bisa dilakukan penahanan ataupun diminta untuk mengembalikan uang, selisih uang yang terjadi ketika melakukan deal-dealan begitu Pak dengan pihak polisi. Mas Philip, saya jelaskan sedikit lagi ya. Di dalam pasal kode etik pasal 4 huruf D itu termasuk menerima uang hadiah dari klien tidak sesuai dengan profesinya, meminta fasilitas yang tidak patut, dan meminta menerima imbalan yang tidak transparan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini yang poin utamanya yang tadi ditanyakan Mas Philips ya.
Bahwa saya tidak tahu, ya sekali lagi, apakah mereka ini dibekali dengan yang namanya perjanjian penanganan perkara. Berapa imbalannya, honorariumnya, wajar dan tidak wajar, patut tidak patut, itu kan diatur dalam undang-undang advokat. Kalau itu diperjanjikan di dalam honorarium, kalau klien itu secara sukarela menyerahkan, misalnya dia nggak punya uang, dia serahkan mobil misalnya dalam hal ini. Ya, lalu ada tanda terimanya nggak? Ada termuat nggak di situ? Ah, ini yang harus kita telusuri secara objektif. Tetapi yang jelas, yang tadi saya sampaikan adalah perilaku advokat menurut kode etik advokat dan perilaku umum pada advokat. Satu, harus dibekali surat kuasa. Dua, harus ada perjanjian penanganan perkara yang memuat berapa imbalannya. Kalau di dalam menagih imbalannya dia menyerahkan mobil lalu disuruh jual oleh pengacaranya, saya pikir nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau pengacara itu menyita dan itu bukan haknya atau meminta di luar wajar. Baik, harus ada perjanjian. Perjanjian tertulis begitu. Baik, kita minta tanggapan ke Pak Arianto tadi. Ya, itu Pak, harus ada perjanjian penanganan kasus ini nantinya seperti apa? Baik, kita ke Pak Arianto. Ya, ini ya, kalau dari kacamata saya ya, ini dulu kasus ini meledak setelah adanya surat ataupun TikTok yang menyampaikan di publik bahwa seorang Kasat Serse melakukan pemerasan 20 miliar kepada pelaku yang disidik waktu itu. Yang meledak kan kayak gitu. Baru kira-kira kemarin itu karena apa? Karena ternyata pihak pelaku yang pertama kali itu tadi ya mencekoi narkoba kepada korban itu, kan itu menggugat ke pengadilan. Minta dikembalikan kerugiannya dia sebanyak yang disebutkan ada 17,1, 14 dan sebagainya. Apa kerugiannya adalah? Kerugiannya adalah karena dia merasa diperas oleh polisi. Termasuk juga dia merasa ditipu oleh pengacaranya yang dulu, Pak Evelyn itu. Itu yang meledak kemudian. Maka kemudian ketika saya tanya ke Polda, ternyata itu juga membuat kaget Polda. Akhirnya apa? Polda langsung ambil alih, itu diperiksa yang para Kasat Serse dan sebagainya itu dan sebagainya diperiksa. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan itu isu dan itu juga dinyatakan juga kepada si Bintoro yang menyatakan bahwa dia menyangkal gitu kan. Karena apa? Karena tuduhan 20 juta itu dianggap mengada-ada. Karena yang dia terima waktu itu, dia mengakui ya bahwa dia memang waktu itu kasusnya nggak segera cepat diproses, tapi dia tidak menghentikan penyidikan. Kan kemudian itu kasusnya P21 setelah kira-kira bulan September ini gitu kan. Sehingga dia merasa difitnah gitu kan. Tapi kenyataannya memang ya dari yang diisukan, yang disampaikan oleh pengacara, oleh pelaku kejahatan yang awal itu dari 17,1 yang diterima oleh pengacara Evelyn itu ternyata yang sampai ke polisi tidak sampai 750 juta. Berarti kan sebagian ada yang digelapkan ataupun yang ditipu oleh pengacara itu. Jadi kasus ini dipermula dari kasus yang itu ya pencekokan itu sehingga meninggal, kemudian berkembang menjadi kasus baru tuduhan pemerasan dulu, tuduhan pemerasan, dan ini diterangkan oleh Polda Metro kalau pemerasan tidak tepat karena itu lebih banyak dari cerita-cerita yang kita dengar ini kan yang aktif kan pengacaranya mulai dari tadi Pak Tony itu mengatakan bahwa ini uangnya itu dan sebagainya itu, nah itu jadi lebih tepat penyuapan. Nah, kemudian tambah lagi sekarang itu dari pihak pelaku tadi yang merasa dirugikan dan menggugat di pidana di perdata tadi, dia melakukan laporan bahwa dia telah ditipu oleh si pengacara kan gitu ke Polda. Sekarang ini juga lagi akan disidik. Nah, sementara dari pengacara kemarin saya dengar konteksnya Pak Tommy dengan pengacara itu, enggak itu kan fee saya dan sebagainya seperti yang diceritakan oleh Pak Zutek itu tadi gitu kan. Oke, jadi kasus ini yang tadinya pelaku jadi kemudian menjadi korban pemerasan, kemudian korban pemerasan menjadi pelapor lagi penipuan, pengacara menjadi tersangka penipuan dan sebagainya. Jadi complicated kayak gitu kan. Nah, makanya itu arah kedepannya ini adalah yang saya dengar itu Pak Kapolda Metro jelas geram sekali mendengar isu bahwa anggotanya memeras 20 miliar gitu. Tetapi ternyata setelah diselidiki, diperiksa di kode etik itu, kesimpulannya adalah ini bukan kasus pemerasan, tetapi lebih tepat kasus penyuapan. Karena yang mengiming-imingnya adalah
yang Kuasa aktif hukum. istilahnya yang aktif berperan itu tadi kan lihat apa proses penyampaian apa yang dikatakan oleh pelaku korban yang mengatakan dirugikan itu kan termasuk uang mungkin ya uang yang 300 dikasihkan, Uang kemudian uang duka dikasihkan. Pokoknya untuk pengurusan dalam rangka karena di kacamata si pelaku yang di pengacaranya Bu Evelyn itu dipikirnya dengan dia mengeluarkan duit-duit itu semua kasusnya bisa dihentikan seperti tadi yang saya. Padahal kan kasus ini jelas nggak mungkin. Karena Kasat Sarse itu tidak akan mungkin mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Memang tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikan, tetapi kemudian untuk mengulur-ngulur Ya, waktu, itulah yang dilakukan untuk oleh menggunakan teknik itu sehingga kemudian juga pelaku tersangka begitu ya merasa oh ini secara tidak langsung mungkin kita harus memberikan sesuatu agar kasus ini benar-benar murni dihentikan seperti Kalau itu. dugaan saya Pak ini sementara belum tentu benar juga ya. Betul. Dugaan saya adalah yang aktif pengacaranya itu dia mungkin menjanjikan bahwa ini kasus ini bisa dihentikan. Tapi ada biayanya kan gitu kan, biayanya sekian gitu. Tapi menurut Pak Tony tadi kan kasus ini kan nggak mungkin bisa dihentikan. Iya, Dan karena saya bukan juga delik mengatakan aduan. nggak akan mungkin seorang Kasat Serse itu menghentikan kasus pembunuhan seperti itu, Pak. Iya. Harus digelar, dikirim. Itulah yang bisa dilakukan oleh penyidik itu ya cuma mengulur-ngulur waktu itu aja Iya, kan. berarti tidak mengirim berkas. Tidak ya, mengirim, memperlama. Itu juga sudah melanggar kode etik itu. Makanya di sini ya kepada tim daripada penyidik di Polres itu jelas salah dia karena apa? Mengulur waktu, mengulur-ngulur itu dan tidak akan menyampaikan dan kemudian menerima suap apapun sedikit atau banyak yang penting dia menerima transferan gitu kan terkait dengan masalah ini kan. Makanya ini akan diproses dan sudah diproses di kode etik. Tapi ini juga mengandung pidana sehingga nanti saya kira ini setelah ada kode etik masih dilanjutkan lagi dengan penyidikan kasus penyuapannya. Kalau kasus penyuapan itu masih sasarannya adalah kepada si pengacaranya, kemudian yang punya itu saksi-saksinya adalah si pelaku itu. Baik. Kemudian aliran itu tadi akan dicek lagi perjanjian antara si Evelyn dengan si pelaku itu tadi gimana dealnya gitu kan, kemudian uangnya itu dikirim berapa, diterima berapa, itulah yang nanti akan disasar untuk tindak pidana penyuapan itu. Baik Pak Arianto. Kalau kita bicara tadi kan udah Pak Arianto juga udah bilang ya ini penyuapan, pemerasan. Sebenarnya ada yang masih menarik. Pembunuhan, pemerkosaan, senjata api juga kita belum bahas Bang Tony. Mungkin bisa tanggapannya namun sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog. Setelah tadi kita ke Pak Arianto, kita akan kembali ke Bang Tony. Bang Tony, tadi kata Pak Arianto kan kasus ini awalnya adalah kasus pembunuhan, kemudian pemerkosaan, kemudian akhirnya berkembang, bermuara menjadi kasus pemerasan yang pada akhirnya kesimpulannya adalah sebenarnya ini dugaan penyuapan. Nah, di titik mana di kronologi yang Anda ketahui ini, Anda mendapatkan informasi bahwa pihak kuasa hukum pelaku ini mencoba melakukan penyuapan terhadap penyidik? Baik. Jadi menurut saya dengan dasar surat perdamaian ini, ya ini kan kemampuan pengacara. Dengan dasar surat perdamaian ini, maka dianggap pelapor itu tidak akan menuntut. Sehingga ini kalau dihentikan, ini aman. Nah, kalau kemudian penyidiknya gayung bersambut, ya penyidiknya juga mungkin sama, berpatokan toh pelapornya sudah menandatangani perdamaian, sudah menandatangani pencabutan laporan, sehingga aman nih kalau dihentikan. Nah, makanya begitu muncul 17 miliar, 20 miliar, ya, saya jadi berpikir ya setelah tahu ya, setelah saya cross-check kan, ternyata oh anak angkatnya dari Prodia kan itu saya juga dapat informasi ya, walaupun pengangkatan anaknya itu apa resmi berdasarkan penetapan pengadilan atau tidak, tetapi informasi yang saya dapat itu memang sejak kecil diadopsi atau dipungut kan, jadi sudah seperti anak sendiri. Berarti kemungkinan gayung bersambutnya besar dong dengan melihat background yang cukup mumpuni secara finansial begitu. Ya pasti, karena adanya surat perdamaian ini ya itu sangat mungkin ya upaya-upaya untuk menghentikan ya yang ada deal-dealan itu ya itu sangat mungkin. Inilah saya melihatnya ini kalau memang benar ya ada deal-dealan, ini benar-benar nekat penyidik itu. Baik. Karena saya saja ya melihat bahwa ini delik biasa bukan pidana murni. Nah, saya justru curiga uang sebanyak itu, Pak, untuk menutup 3 tindak pidana yang belum terungkap ke publik. Betul, ada yang lainnya Kematian FA. Ya.
saya melihat ada 4 tindak pidana. Ya. Satu, faktanya memang ini masih anak dan meninggal, ya, karena dicekoki minuman keras. Dan narkoba. Ya, narkoba. Kedua, faktanya memang ada narkoba kan. Ya. Ketiga, ya, itu disetubuhi. Keempat, ada senpi. Nah, berdasarkan surat panggilan yang diterima klien saya dari unit Resmob, ya, di situ Pak hanya menyidik pasal 338 pembunuhan dan atau 359 KUHP, kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal. Hanya itu. Nah, Bang Tony juga sempat nggak mempertanyakan itu kemana untuk kasus senjata, kepemilikan senjata api, kepemilikan narkobanya begitu? Ya, karena saya sebagai pengacaranya korban memastikan agar keadilan ini didapat dan proses hukum ini ditegakkan, maka saya tanyakan, yang tiganya ini di mana, siapa yang menangani? Nah, saya tanya, ini kan masih anak, ya. Masih anak, ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada pasal 81 ayat 1 kan, mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua ada penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan anak, pasal 89 ayat 1. Ini kan ancamannya berat. Ini ditangani siapa? Nah, menurut penyidik yang saya tanya di unit Resmob saat itu, dia ditangani di unit PPA. Namun, sampai hari ini klien saya tidak pernah diperiksa sebagai orang tua korban. Tidak ada kejelasan. Yang kedua, kalau Senpi ditangani di mana? Saya bilang, kepemilikan Senpi. Senpi ditangani Polda Metro Jaya di unit Kamneg. Kamneg itu keamanan negara. Nah, saya belum konfirmasi. Dan sampai sekarang juga tidak ada dijelaskan ke publik proses Senpi sampai di mana. Nah, kemudian yang ketiga mengenai narkoba. Narkoba itu nggak dijawab karena dia nggak menangani kan. Narkoba ini harus diusut. Betul. Pak, Betul. korban yang masih hidup overdosisnya itu sampai bolong ininya Pak. Ini bibirnya gitu sampai bolong. Tak lihat aja cek korbannya. Korban itu informasinya yang masih hidup itu dikasih 50 juta Pak perdamaiannya. Baik, nah, Bang Tony. jadi saya curiga uang sebanyak itu kalau benar ya, selain untuk melama-lamakan pasal 338 dan 359 yang ditangani oleh unit Resmob agar dilama-lamakan, juga untuk menutup 3 tindak pidana tadi Pak. Nah, baik Bang Tony, kita minta tanggapannya ke Bang Jutek. Bang Jutek, bagaimana? Apakah memang kalau ibarat kata dengan finansial yang begitu kuat, apakah memang untuk menutup kasus ini juga peluangnya begitu besar, Bang Jutek? Ya, memang ya, profesi seorang advokat ini rentan ya. Saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau idealnya seorang advokat kan membela kepentingan klien. Tapi seringkali ada oknum-oknum advokat ya yang memanfaatkan pengurusan advokat ini, maka ada istilah markus, maklar kasus, dan juga menjadi tukang suap dan sebagainya. Makanya dalam kode etik advokat itu kan seorang advokat dilarang menjanjikan kemenangan kepada satu perkara. Ini sebenarnya sudah diatur dalam kode etik advokat untuk menghindari perilaku seorang advokat. Tadi yang saya sampaikan dalam kode etik advokat pasal 4 huruf D tadi, seorang advokat tidak boleh menerima imbalan di luar apa yang diperjanjikan atau hal yang tidak wajar. Jadi memang ini rentan ya, bahwa untuk melakukan hal-hal negatif ya, melakukan penyuapan, melakukan mengurus perkara dengan cara cepat, dibungkus ke dalam perilaku-perilaku advokat itu sendiri ya, ke dalam fee advokat dan sebagainya. Itu sebabnya untuk mengatur transparansi, harusnya ketika di awal menangani satu perkara itu jelas fee-nya berapa, honorariumnya berapa, kemudian biaya operasionalnya berapa, itu diperjanjikan sehingga polisi pasti akan masuk ke sana. Ya, berdasarkan perjanjian itu ada enggak? Berapa nilainya? Wajar tidak? Seorang advokat misalnya untuk mendampingi seorang klien yang ditahan mengurus di dalam satu Polres dibayar 20 miliar misalnya. Apa wajar apa tidak wajar? Karena dalam Undang-Undang Advokat pasal 21 tadi yang saya sampaikan, itu memang berdasarkan kesepakatan antara klien dengan seorang advokat. Tetapi di ayat 2-nya dikatakan bahwa itu harus wajar. Arti wajar ini adalah bisa apakah sesuai, itu harus transparan. Saya pikir seorang klien pun biasanya, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Tony ya, seorang yang korban tadi datang ketika didampingi advokatnya datang kepada keluarga korban, tidak mengatakan nih saya orang kaya, saya punya uang, pasti. Ya, dia ketika datang ya orang bilang papaihan ya, orang Sunda bilang ya, dia akan mengaku miskin dan sebagainya.
Dan itu perilaku yang biasa. Saya pikir seorang itu tidak patut dilakukan oleh seorang advokat ya dalam mengurus kliennya, menghalalkan segala cara. Pak Jutek. Dan itu di dalam organisasi advokat, khususnya di Pradi ya, kami ini selalu mengingatkan, itu sebabnya di dalam mulai dari PKPA kami selalu ingatkan advokat-advokat itu untuk berperilaku yang baik di dalam menjalankan profesi advokat ya. Jadi menurut saya bahwa ini sangat miris ya bagi dunia advokat. Ya. Ya, kenapa? Ya, Pak Jutek, apakah betul Evelyn ini juga merupakan anggota Pradi, dan di mana saat ini posisi dari Evelyn sendiri, Pak? Kami sedang menelusuri, memang sudah ada laporan masuk kepada Dewan Pimpinan Pusat Pradi terhadap EDH ini ya. Kami sedang menelusuri ya apakah betul yang bersangkutan anggota Pradi ya atau bukan ya. Memang sudah ada surat ya pengaduan kepada yang bersangkutan, itu nanti akan ke Dewan Kehormatan saya pikir ya, diawali dengan Dewan Pengawas ya, karena di dalam advokat, di dalam profesi advokat kan ada Dewan Pengawas, kemudian Dewan Kehormatan. Saya pikir nanti pengacara dari terlapor lah yang akan memproses ini ke Dewan Kehormatan, tapi perilaku seorang advokat ya di dalam menjalankan profesinya ya, sekali lagi itu tidak boleh melebihi kuasa yang diberikan. Itu sebabnya dalam kuasa itu jelas sekali apa dalam terkait apa dia mengurus dan sebagainya ya. Kemudian berapa biayanya dan sebagainya, itu harus transparan untuk menjamin hal-hal tidak menyalahgunakan profesi advokat ini untuk kepentingan suap menyuap, menjadi maklar kasus dan sebagainya. Saya pikir ini profesi yang mulia ya. Sekarang ini makanya dalam beberapa waktu lalu saya geram Mbak Philip dan Mbak Mala ya. Dunia advokat ini dicederai dengan banyak bermunculan organisasi-organisasi advokat yang tidak menjalankan mengangkat advokat pada dengan prosedur yang benar sesuai dengan undang-undang advokat ya. Bahkan ada beberapa organisasi advokat yang mempromosikan itu bisa dicicil, itu PKPA sampai pengangkatan advokat, lalu ada bukan sarjana hukum. Ini sangat menciderai dunia advokat ya, sehingga apa, kualitas advokat yang demikian ini dia bukan pandai untuk mengurus dalam perkara menangani kepentingan kliennya, tapi dia pandai untuk mengatur penyuapan, mengatur untuk menyelesaikan perkara di luar profesional dan keahlian dia sebagai seorang advokat. Dan ini kami sayangkan dari Pradi ya, di mana pemerintah ini salah satu contoh. Pemerintah ini harus segera menyelesaikan ini, kalau enggak dunia advokat kita ini akan makin amburadul saya pikir gitu. Baik, terima kasih Bang Jutek. Pak Arianto, sedikit tadi kan kita juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Jutek yang melihat dan mengatakan bahwa sebenarnya deal-dealan itu di dunia advokat boleh-boleh aja selama ada perjanjian dari klien dan juga dari pihak advokat kepada pihak yang terkait dari kasus ini. Sebenarnya kan biasa-biasa aja. Mungkin tanggapannya seperti apa, tapi dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali saya akan lanjutkan pertanyaan saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi Pak Jutek sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya biasa-biasa aja deal-dealan ini antara klien kemudian tersangka begitu. Nah, kalau dari kacamata kepolisian dan pengalaman Pak Arianto, sebenarnya pernah nggak mendapatkan tawaran-tawaran seperti itu, Pak? Pertama, yang saya pahami dari Pak Jutek tadi ya, mengatakan secara teoritis ya, pengacara itu boleh saja minta imbalan kepada kliennya sepanjang itu sesuai dengan perjanjian dan itu wajar. Tetapi dia dilarang untuk mendapatkan sesuatu yang di luar dari perjanjian itu, apalagi tidak wajar gitu. Dan dalam praktek yang saya lihat itu ya, saya mulai tahun 92 itu sudah menyidik. Dan setiap ada kasus penyidikan itu ya, selalu datang pengacara kan. Pengacara itu secara garis besar sudah saya bisa menjadi 3 lah. Pengacara yang baik, pengacara yang sedang-sedang, pengacara yang buruk. Kayak gimana tadi? Yang baik ya, profesional dia, jujur. Dia pasti mengutarakan, Pak ini klien saya begini, salahnya begini, pasalnya begini, buktinya gini. Saya tolong ini diterapkan secara objektif, dan kalau memang dia bisa bebas ya bebas, tapi kalau dihukum ya jangan diperberat gitu. Baik. Itu pengacara yang baik. Tapi kalau pengacara yang buruk, dia datang, Pak saya tolong ini klien saya apapun alasannya biar bebas lah gitu. Ini kami sediakan uang segini. Itu hampir setiap kasus itu kayak gitu menghadapi seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada penyidik yang baik, ada yang setengah baik, ada yang buruk. Yang buruk itu apa? Penyidik yang buruk itu gini, begitu ada kasus gini, kemudian
ini kamu mau bayar segini, kalau enggak ini saya perberat. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi itu ini satu yang kita bicarakan ini adalah antara teori dan praktek. Nah kalau dari kasus ini sendiri Pak kan tadi ada 3 kategori, Ya. baik, setengah baik, buruk Ya. begitu. Nah kalau dari kasus ini seperti apa? Karena kan Tipe kalau apa dari Bang Tony pengacara? melihat Saya tidak bisa menjelaskan. ada kasus yang kemudian dihilangkan begitu. Saya tidak bisa menjelaskan Pak, tapi nanti dari penyidikan ini kan terungkap apa yang sebenarnya terjadi sih, gitu. Yang terjadi ini ya, apakah pertama kali pengacaranya menawarkan untuk damai itu dan sebagainya sehingga penyidik tertarik ya untuk itu, atau penyidiknya yang menekan pada ini, sediakan uang segini, nanti ingin saya hentikan. Tapi dari keterangan yang ada masuk ini kan nggak kayak itu yang terjadi. Sementara pengacara yang ngasih diberitakan 17,1 miliar, yang diterima penyidik cuman sekitar 6 miliar. 6 miliar katanya, Ya, tapi katanya. menurut apa yang saya dengar itu hanya 750 juta gitu. Kan tidak seperti itu. Makanya kita perlu pendalaman dalam hal ini. Nah yang menarik juga salah satunya adalah bagaimana perkembangan dari kasus ini kemudian menarik AKBP Gogo Galesung ya Pak, yang kemudian diperiksa juga, ikut diperiksa sebagai pengganti dari AKBP Bintoro, kemudian juga ditempatkan di tempat khusus Pak, karena diindikasikan AKBP Gogo Galesung ini memberikan pasal yang ringan begitu kepada pelaku. Nah itu Pak. diduga itu tadi kan. Ya. Kalau pansus itu adalah bagian daripada proses etika. Galesung sebagai penggantinya Pak Bintoro itu sudah risiko dia, karena ada dugaan kan itu melambatan diduga, dari betul. pengiriman berkas. Kalau dulu diduga itu menjanjikan untuk dihentikan. Ya. Tapi Bintoro sendiri menurut saya nggak akan mungkin dia menjanjikan dihentikan. Dia tahulah dia nggak ada kemampuan untuk itu, makanya dia hanya bisa menunda-nunda itu. Tapi kemudian dia kan nggak bisa nunda terus setelah dia pindah. Iya. Nah kemudian tetap ketika dipegang oleh Gogo, langsung itu kasus dikirimkan ke sana kan gitu Pak. Diproses. Tapi kan ada kasus-kasus yang kemudian hilang. Nah itu kan masalahnya setelah muncul dari Pak Tony ini tadi kan gitu kan. Itu jadi itulah trik-trik daripada kecurangan yang terjadi itu Pak ya. Kalau itu tadi yang saya katakan, meringankan, mengurangi pasal-pasal yang berat kalau dia terima duit, tapi kalau dia tuntutannya nggak dipenuhi, kasih pasal-pasal yang berat, itu bagian daripada kejadian yang itu. Tapi Pak Arianto, kalau misalnya tadi kalau kata Bapak yang aktif adalah kuasa hukumnya dalam melobi kasus ini, bukan dari pihak penyidiknya, itu hukuman dari polisinya bisa lebih ringan? Polisinya kalau pemerasan, kan pasalnya sendiri, kalau pemerasan itu hukumannya lebih berat. Tapi kalau penyuapan itu kecil atau besar itu sama juga hukumannya berat, karena itu masuk dalam kasus korupsi kan gitu kan. Cuman kasus-kasus yang kayak gini ini jarang sekali terungkap gitu, diungkap sampai ke penyidikan pidana. Makanya saya pesan ya ini, gonjang-ganjing sekarang ini kesempatan baik untuk kita bebenah sistem hukum kita. Di kalangan pengacara, tolong juga dari Peradi juga ngawasin juga ini perilaku-perilaku kayak gini tolong diperiksa, dan kalau memang ada praktek itu tadi pelanggaran, bukan pelanggaran etik loh, tapi penyuapan segala itu dia ungkap sampai pengadilan, bantu untuk diungkap. Sama juga di lingkungan polisi. Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Anggota DPR, jangan sampai kalau kita ada pelanggaran etik sekarang ini berhenti dipacu, selesai dipecat. Tapi pidana pemalsuannya itu penyuapannya itu tidak diproses. Betul. Publik akan menunggu. Jadi saya kira ini saat yang baik untuk benah-benah ya, baik di kalangan pengacara maupun di kalangan para penyidik itu. Berarti ini kasus ini bisa dibilang sebagai kotak Pandora begitu ya Pak, Iya, untuk membuka, untuk memperbaiki sistem hukum begitu kita ya, itu. bahwa jangan sampai ada maklar-maklar kasus di Iya, semuanya harus kemudian hari berbenah begitu ya, Pak. bukan hanya dari Jangan kita hanya kepolisian, tapi mengucap juga dari ini kok kuasa polisi hukum. kok brengsek gini. Pengacara kok gini. Tapi nggak ada endingnya. Ini saya kira ini titik bagus untuk Kita ke Bang semua Tony, dari tadi bersama-sama. senyum-senyum. Bang Tony, Senyum-senyumnya kenapa nih? sinis banget begitu Anda Bang. juga seorang kuasa Ada yang hukum. ingin disampaikan begitu. Ya, jadi tadi ketika Pak Arianto mengatakan bahwa baru tahu setelah diungkapkan Tony, saya ya, 3 tindak pidana yang kemungkinannya ini ya dengan uang banyak itu kemungkinannya ini ditutup 3 itu kan. Makanya dalam Apa Kabar Indonesia pagi ini ya mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar ya, harus dijelaskan ke publik 3 tindak pidana lainnya yang mungkin bisa dikenakan pasalnya kepada pelaku ini kan, yaitu diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, yang paling mungkin adalah pasal 81 ayat 1, pasal 89 ayat 1 ya, yang penyalahgunaan narkoba melibatkan anak. Dan yang lebih fatal lagi ini
Undang-Undang Narkotika pasal 116 ayat 1 menggunakan narkotika golongan 1. Golongan 1 itu bukan tanaman ya, karena itu ineks yang fakta itu ineks ya, dicekoki ineks dicampur minuman yang dicampur sabu itu, Pak. Ya. Jadi pasal 116 ayat 1 ya, menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain, arti terhadap itu orang lainnya tidak menghendaki, Pak. Berarti dicekoki, ya, atau memberikan narkoba kepada orang lain dan orang lain yang menggunakan, itu menghendaki tetapi memberikan. Jadi ada dua, mencekoki dan memberikan, kan itu. Mengakibatkan korban ini, orang lain ini meninggal dunia, mati atau cacat permanen, maka dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Ini nggak pernah dimunculkan, Pak. Mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar, ya. Ini harus dijelaskan ke publik. Orang press release-nya itu jelas kok ini dicekoki. Klien saya datang juga ngomong ini karena dicekoki dengan narkoba. Lah kok hukum proses narkobanya kok nggak ada kabar? Nah, makanya saya curiga jangan-jangan ya uang miliar-miliaran itu jangan-jangan ya ini untuk menutup 3 tindak pidana ini ya, narkoba ya, kemudian senpi, kemudian undang-undang perlindungan anak. Saya khawatir ya, nah, yang maju 338. Justru kalau menurut saya ini salah menerapkan pasal 338 ini kalau menurut saya. Yang cocok? Yang cocok yaitu kalau mengakibatkan mati, kan ada pasal 116 ini tadi undang-undang narkotika ini kan mencekoki mengakibatkan mati kan. Itu masuk pasalnya. Nah, kemudian ada lagi ya yang kekerasan ini juga berat kan. Nah, ini ancamannya juga hukuman mati begitu ya Bang Tony. Iya. Tapi kalau ini bicara begini kan udah dapat uang duka, uang santunan, apakah nggak sempat ditelepon dengan pengacara Evelyn untuk meminta jangan keras-keras dong begitu ngomongnya. Jadi begini, kan saya sudah katakan dari awal ke klien saya termasuk. Ini silakan perdamaian juga. Toh ini pidana delik biasa. Bukan delik aduan. Ya, tidak bisa di-stop. Tidak begitu. bisa. Tapi udah ada komunikasi dengan Evelyn yang sempat bertemu begitu sejauh ini? Sejauh ini 2 hari lalu, karena rame begini. Nah, iya betul. Ya, saya kontak Evelyn kan. Oke. Ya, alhamdulillah saya masih ngangkat kan. Ya, kalau teman-teman wartawan katanya nggak diangkat. Bu Evelyn kok jadi rame begini? Saya bilang kenapa? Gitu. Nah, terus ya dia menenangkan, udah tenang aja Pak kan gitu. Maksudnya untuk korban orang tuanya tenang aja. Ya mungkin kaitannya tenang karena udah dikasih uang, nggak mungkin lah dipersoalkan mungkin kan. Karena saya nggak tahu nih uang puluhan miliar ini kan mana saja kan, apakah termasuk yang yang dihitung yang 300 juta juga atau termasuk dihitung kan saya nggak tahu ya. Nah, saya hanya ingin memastikan ini kenapa kan jadi rame kan. Artinya kalau saya mah normatif saja proses hukum kita tunggu. Bahkan saya bilang ke klien saya, nanti ada satu ya bapak itu dipanggil, saya bilang satu lagi dipanggil ke pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi orang tua korban kan gitu. Nah, jadi Evelyn itu ada satu mengatakan ke saya bahwa itu tidak benar dan itu honor kan gitu. Ya seperti itu sih, tapi ya saya tidak tahu lah ya. Nah, itu. Oke. Baik, kita akan ke Bang Jutek. Bang Jutek mungkin terakhir bagaimana harapannya kemudian bahwa praktik maklar kasus ternyata masih marak begitu. Dan sepertinya juga kami mengalami gangguan komunikasi dengan Bang Jutek. Tentunya juga saya tadi menggarisbawahi dari Bang Tony dan juga Pak Arianto bahwa sebenarnya ini kan kasus masih berlanjut seperti itu ya. Harapannya tentu bisa maklar-maklar kasus ini berhenti di kasus ini begitu untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bang Tony atas waktunya dan juga atas penjelasannya. Terima kasih Pak Arianto atas waktunya. Sehat selalu Pak Jutek. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Bang Jutek, kita juga ingin berterima kasih Bang Jutek Wongso atas waktunya. Selamat pagi Bang Jutek.